Ya, kebaikan apa bang? Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Jadi pemeriksaan lama. Oh nggak ada, lancar-lancar aja sih tadi. Jadi pemeriksaan lama ini Gus, ada tambahan-tambahan banyak kah apa terkait hal itu? Iya. Ada tambah-tambahan. Tambah teknis terbaru. Tapi melihat polemik donasi ini kan ibaratnya sudah semakin, katanya kalau dari pihak sana endgame nih, ibaratnya menuju ke NTT. Kamu sendiri gimana nih Gus? Kalau itu saya belum bisa memastikan mengenai ini ya. Mereka ada saya kurang paham kalau misalnya. Mas Agus masih memperjuangkan hak-hak dari Mas Agus sendiri sampai saat ini, masih semangat. Seperti apa sih? Tentu dong masih semangat. Ya namanya memperjuangkan hak pasti tetap semangat. Masa nggak semangat? Masih ada support dari Bang Farad juga kah? Maaf, ini bukti kami dari tim pembela kaum lemah. Kami kan juga dari kantor hukum Bang Farad Abbas. Ya sampai kapanpun kami masih mau dukung Agus, membela Agus, dan akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan hak Agus. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan atas laporan terhadap saudara Gary tentang pemindahan uang pada waktu itu dan tentang pengakuan dia sebagai lawyer. Untuk selanjutnya mungkin bisa diterangkan oleh saudara Yaldi. Langsung ya Bang. Oke, kita hari ini dari tim pembela kaum lemah Agus ya hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra ya di Bank BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, yang dimana Gary Julian telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi Agus agar nanti dananya 1,3 miliar itu dititipkan dan dibulatkan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Setelah Agus mentransfer memindahkan dana tersebut, Gary Julian tidak memenuhi janji-janjinya yang akan melakukan pengobatan peruntukan matanya. Uang ini kan untuk digunakan pengobatan mata ya awalnya, tapi ini berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti ada indikasi yang nantinya ya akan ya diduga akan diterima oleh penerima manfaat lain, yaitu korban bencana alam gitu dari Nusa Tenggara Timur. Bang, Ini tapi kan melihat dari uang tersebut bisa dibilang tuh akhirnya disumbangkan untuk warga NTT ya tanpa sepengetahuan Agus sendiri. Iya. Gimana sih Bang, mungkin dari pihaknya Kak Agus sendiri merasa kecewa nggak sih Bang? Ya memang Gary Julian ini dan kawan-kawan ini tidak ada persetujuan ya kepada Agus jika memang akan diduga ya uang tersebut akan dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Tapi kita sedang mengajukan terlebih dahulu somasi peringatan hukum 3 kali 24 jam ya. Apabila Gary Julian tetap akan memindahkan dana tersebut kepada korban bencana alam NTT, maka kita akan siap mengajukan upaya hukum. Mas, ini kan dari postingan-postingan Deddy Sumargo juga seperti ada kendala juga di NTT. Maksudnya belum ada penyaluran dananya di sana. Mungkin Mas sendiri udah melihat belum sih postingan-postingan Iya, tersebut? kita melihat sendiri postingannya Denny Sumargo dan kawan-kawan tersebut. Tetapi hati-hati ya dengan uang tersebut. Uang itu merupakan hasil dari donatur yang memberikan sumbangan langsung kepada Agus ya. Tapi itu kan untuk objeknya kan untuk pengobatan mata. Tapi kalau objek tersebut Denny Sumargo dan Gary Julian tidak memperoleh persetujuan dari Agus dan kemudian dialihkan kepada pihak lain, ini kan ada indikasi perbuatan pidana ya. Jadi harus hati-hati terlebih dahulu melakukan upaya-upaya, apalagi mengalihkan gitu ya. Apalagi kita sudah ketahui mereka sudah ada di sana kan ya. Nah, kita fokusnya untuk saat ini adalah pemeriksaan terhadap laporan polisi ya terkait dugaan tindak pidana penipuan yang terdahulu yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra, yang dimana dia telah mengalihkan dananya milik Agus kepada yayasan itu saja itu.
pemeriksaan. Tinggal berapa total? Ada 38 pertanyaan ya yang ditanyakan kepada M. Agus Salim, dan saksinya kita juga hadir juga Mbak Emi Nurmala tadi ya. Mbak Emi Nurmala juga diperiksa sebagai saksi yang ikut hadir dalam di Bank BCA itu. Untuk Wawa sendiri apakah akan dijadikan saksi juga, kan bisa dibilang kan waktu itu Wawa juga ikut ke Bank BCA sendiri. Ya, Wawa atau Neneng Sumiati akan hadir nanti di tanggal 13 Januari 2025 di Polda Metro Jaya. Agendanya pemeriksaan saksi. Kita minta ya kepada kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini agar para orang-orang yang oknum yang telah menyelewengkan dana ini agar diproses hukum. Nah, untuk belakangan ini kan Wawa jarang terlihat, mungkin ke belakangan ini kan Bang Agus sering ada aktivitas kayak ke rumah Bang Farad, ada kayak kemarin ke rumah duka. Ini Wawa sendiri jarang kelihatan, mungkin ada kesibukan apa ya? Mungkin banyak yang netizen yang bertanya gitu. Kalau untuk kesibukannya Wawa silakan ditanyakan kepada Agus. Gimana Gus? Wawa jarang terlihat menemani Agus lagi nih. Iya. Ya kan sekarang kan memang kita udah beda tempat tinggal juga. Jadi kan Wawa kan dia punya suami ngurusin anaknya. Jadi dia punya kesibukan sendiri. Cuma kemarin ke rumah duka sempat kita bareng-bareng kok, bareng-bareng sana sama bareng-bareng juga di situ. Berarti awas aku sekarang udah gak tinggal sama awal lagi. Enggak sih, cuma kita sering berkomunikasi aja sih. Itu udah pasti ada. Cuman kan enggak rutin setiap harinya, pasti ada jangka waktunya, ada seminggu, 2 minggu sekali. Kalau untuk pemeriksaan nanti di Singapura itu mungkin seperti apa Mas Agus? Oh, itu kita belum tahu, tunggu aja nanti. Gus, nanti waktu itu kan sempat di podcastnya Densu dengan Novi sendiri kan sempat ada bilang katanya di deposit 200 sampai 300 juta untuk pengobatan di JSC sendiri. Mungkin itu benar nggak sih? Itu saya belum ada dengar sama sekali. Kalau mendengar kita mendengar, cuman buktinya itu nggak ada sampai sekarang. Ya teman-teman juga tahu mereka hanya janji, faktanya nggak ada. Bahkan ada sempat beberapa kali members yang nggak diganti sama pihak yayasan. Ya, rasa kecewa banget sih sebenarnya. Kan dulu katanya saya nggak punya etika, nggak punya moral. Sekarang berbalik, siapa yang nggak punya etika sama moral? Itu aja sih. Tapi banyak komentar netizen katanya menjaga harga diri. Kan Agus sempat bilang menjaga harga diri nih, gue nggak apa-apa nggak terima, yang penting jaga harga diri. Nah itu tanggapannya gimana Gus? Sekarang begini, orang lagi depresi, apapun bisa dilakukan. Itu aja sih intinya. Sekarang kalau misalnya keluarga kita dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, dengan membuat statement, dengan menyerang istri saya, keluarga saya, ya sekarang saya tanya aja ke sama mbak-mbak sama mas-masnya, kira-kira dalam keadaan depresi itu apapun bisa terjadi. Itu aja sih. Kita sama-sama di meja hijau untuk menjelaskan terkait masalah hak, terkait masalah donasi ini, gitu aja. Nah, terkait masalah Agus sendiri tadi kami akan usahakan untuk hadir di besok tanggal 8 gitu, dan kami juga meminta kepada kuasa hukum donatur segera menghadirkan para pemberi kuasa ya. Jadi dalam hal ini pemberi kuasanya kan kalau nggak salah kurang lebih sekitar 500 orang ya. Kami juga minta maaf. Jadi memang mereka itu sebenarnya memang ada gitu. Jadi jangan hanya batas surat kuasa saja, tapi memang prinsipalnya memang harus hadir. Jadi ibaratnya di sidang pertama itu pengennya adanya saksi para donatur semuanya ya Bang? Ya karena memang pada prinsipnya kalau misalnya dalam gugatan kan awalnya kan ada mediasi di sana. Nah proses mediasi itu kan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung kan memang diwajibkan dulu nih hadir terkait prinsipal. Jadi kami juga akan nanti meminta kepada hakim mediator untuk menghadirkan para prinsipal dari pihak donatur gitu. Kami upayakan Agus hadir. Kalau misalkan kondisinya memang fit dan sehat ya memang nanti akan Agus akan hadir. Untuk luka bakar sendiri sempat katanya mau diutamakan nih. Apakah udah ada upaya mungkin? Yang Luka bakar kan Agus sempat bilang kalau bahwasanya ingin luka bakarnya tuh segera diproses terlebih dahulu dibandingkan matanya gitu mungkin. iya, ya uangnya lagi diredapi. Ya, uangnya lagi di sana. Nah, Dioper-oper dulu. masa orang Nanti kalau udah dioper-oper udah capek, baru kayak Katanya dari pihak ADNC juga akan memberikan 1,3 juta kalau misalnya Agus membutuhkan katanya untuk pengobatan. Ya gini, Yang kita itu dibalik aja. kita nggak butuh janji, kita minta bukti. Selama ini kan mereka hanya berjanji, buktinya nggak ada. Mereka mau damai berapa kali kita menyambut perdamaian itu, faktanya mereka yang mengingkari. Oke, saat ini biarlah hukum yang berjalan sesuai keinginan para netizen semua.
ayo kita tunggu endingnya kayak apa. Kita udah mau damai, kita udah siapkan waktu, siapkan tempat, katanya mereka yang mengingkari. Sekarang kalau mereka mau main-main dengan hukum ya silahkan, kita siap menyambut itu. Oke, dan kita juga ada beberapa tambahan dari kuasa hukum yang lain tergabung dalam tim pembela kaum lemah. Bukan berarti Bang Farad meninggalkan Agus, bukan. Kemarin Bang Farad di Rumah Duka juga menyatakan bahwa Bang Farad akan jadi kuasa hukum Agus sampai selamanya. Kemarin diucapkan Bang Farad di Rumah Duka. Benar kan Gus waktu ya? Betul. Jadi bukan berarti Bang Farad meninggalkan, Bang Farad menghindari konflik terulang. Gitu. Jadi Bang Farad nggak mau terulang konflik dengan saudara DS. Oke. Pada Agus, kalau Abang sendiri menanggapinya seperti apa? Oke, ini kan awalnya dana 1,3 miliar ini kan objeknya kan untuk Agus, pengobatan mata Agus, penyembuhan matanya Agus. Tapi berubahlah untuk penerima manfaat lain korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Di sini telah terjadi pengalihan dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya, itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus dan dialihkan lagi kepada uangnya dan beralih lagi kepada korban bencana alam NTT, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Objeknya kan Agus untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk korban bencana alam. Di situ kan disampaikan itu di telepon ya, di telepon itu di situ ada juga ada Novi Pratiwi, di situ juga ada Gary, di situ juga ada Deddy Sumargo, dan ditambah di telepon Pablo ya. Nah sekarang kita dulu bicara donatur, berapa jumlah para penyumbang? Saya nggak mau nyebut para donatur ya, karena donatur itu sifatnya kan donasi, sifatnya donasi, dan donasi itu memang diperuntukannya kepada penyumbang, kepada yang berbadan hukum atau yayasan. Nah kita ketahui semua faktanya adalah bahwa dalam hal uang itu yang diterima oleh Agus itu bukan merupakan berasal dari yayasan, dan itu statementnya jelas dari podcast Densu juga waktu itu yang bicara bahwa ini dilakukan karena memang atas inisiasi dari Densu sendiri, bukan karena Novi ataupun bukan karena Agus. Jadi jelas dari penyumbang langsung ke rekening Agus, dan ini bukan penyelenggaranya dalam hal ini bukan yayasan. Jadi yayasan juga tidak berhak untuk mengelola uang ini, apalagi sampai memindahkan uang itu ke NTT. Oke. Mungkin teman-teman